Selamat berjumpa kembali dalam materi struktur komunitas di perairan laut. Struktur komunitas di perairan laut adalah susunan dan pola hubungan berbagai organisme yang hidup bersama dalam suatu ekosistem laut yang mencakup komposisi jenis, kelimpahan, distribusi spasial, hubungan trofik, interaksi biotik. Struktur ini mencerminkan bagaimana organisme laut tersusun dan berinteraksi dalam ruang dan waktu. Komponen penyusun struktur komunitas. Komposisi spesies menunjukkan jenis organisme yang menyusun komunitas, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan pelagis, ikan demersal, terumbu karang, moluska, dan krustasea. Kelimpahan dan dominasi. Kelimpahan yaitu jumlah individu tiap spesies. Dominasi adalah spesies paling banyak atau paling berpengaruh. Stratifikasi vertikal. Komunitas laut terbagi berdasarkan kedalaman. Zona pelagik, zona bentik, zona littoral, neritik, dan oseanik. Kemudian organisme di permukaan berbeda dengan laut dalam karena perbedaan cahaya, suhu, dan tekanan. Struktur trofik atau rantai makanan terdiri dari beberapa tingkat trofik, yaitu produsen, yaitu fitoplankton, kemudian konsumen primer, zooplankton, ikan herbivora, kemudian konsumen sekunder, ikan karnivora kecil, predator puncak, ikan besar atau hiu, dekomposer, yaitu bakteri laut. Semakin kompleks struktur trofik ini, maka semakin stabil komunitas tersebut. Faktor yang mempengaruhi struktur komunitas. Faktor yang mempengaruhi struktur komunitas terdiri dari dua, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik adalah suhu, salinitas, cahaya, arus, nutrien, kedalaman. Sementara faktor biotik adalah predasi, kompetisi, rekrutmen, penyakit, aktivitas manusia, dalam hal ini penangkapan berlebihan dan pencemaran. Struktur komunitas laut terbentuk melalui interaksi antara faktor fisik, faktor kimia, dan juga interaksi biologis. Faktor fisik adalah suhu, kedalaman arus, dan turbulensi. Kemudian faktor kimia terdiri dari salinitas, nutrien, dan oksigen. Interaksi biologis terdiri dari predasi, kompetisi, dan simbiosis. Secara bersama-sama, faktor-faktor tersebut membentuk komposisi spesies, kelimpahan, pola distribusi, serta organisasi trofik dalam suatu ekosistem laut. Struktur komunitas laut berdasarkan habitat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama komunitas pelagis dan juga komunitas bentik. Komunitas pelagis berada di perairan terbuka, itu organisme yang hidup di kolom air mulai dari permukaan hingga kedalaman tertentu dan tidak bergantung langsung pada dasar laut. Komunitas bentik di dasar laut adalah organisme yang hidup di atas permukaan dasar laut atau di dalam substrat dasar perairan seperti pasir, lumpur, batuan, maupun terumbu karang. Komunitas bentik atau struktur komunitas bentik adalah pola susunan organisme yang hidup di dasar laut yang dibentuk oleh kombinasi faktor lingkungan abiotik dan faktor biologis biotik. Komunitas bentik dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, kedalaman, tipe substrat, serta interaksi antar organisme seperti kompetisi, predasi, dan simbiosis. Pengaruh iklim global. Iklim dan kisaran suhu merupakan faktor penentu utama tipe komunitas bentik di berbagai wilayah dunia yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu lintang tinggi dan wilayah beriklim sedang, didominasi oleh makroalga atau rumput laut besar. Ekosistem ini memiliki produktivitas tinggi habitat, penting bagi berbagai invertebrata dan ikan demersal. Kemudian yang kedua adalah wilayah subtropis dan tropis, didominasi oleh terumbu karang, subperairan yang hangat dan stabil sepanjang tahun, memungkinkan perkembangan ekosistem terumbu karang dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, menjadi organisme pembentuk struktur habitat utama. Beberapa hal terkait dengan wilayah high latitudes atau daerah berlintang tinggi adalah wilayah bumi yang berada jauh dari garis khatulistiwa, mendekati kutub. Secara geografis sekitar 60 derajat sampai 90 derajat lintang utara atau lintang selatan, mencakup wilayah Arktik dan Antartik.
Ciri-ciri utama: suhu rendah sepanjang tahun, musim dingin panjang, intensitas cahaya rendah, perairan sering mengalami pembekuan, produktivitas musiman tinggi saat musim panas. Dalam ekosistem laut, wilayah ini sering didominasi oleh makroalga tertentu, organisme bentik tahan dingin, dan juga dengan komunitas yang beradaptasi fisiologis khusus terhadap suhu rendah. Struktur komunitas pelagis adalah susunan dan pelaubungan organisme yang hidup di kolom air atau perairan terbuka, mulai dari permukaan hingga kedalaman tertentu yang tidak bergantung langsung pada dasar laut bentik. Komunitas ini mencakup organisme mikroskopis hingga ikan pelagis besar dan mamalia laut. Komponen utama struktur komunitas pelagis adalah produsen primer fitoplankton yang merupakan dasar jaring makanan pelagis, melakukan fotosintesis. Distribusi dipengaruhi oleh cahaya, nutrien, dan suhu, memerlukan produktivitas primer laut. Kemudian yang kedua adalah konsumen primer zooplankton, memakan fitoplankton, contoh Copepoda krill berperan penting dalam transfer energi ke tingkat trofik lebih tinggi. Yang berikutnya adalah konsumen sekunder dan tersier, yaitu ikan kecil pelagis misalnya sardin dan teri, ikan predator besar, tuna, hiu, juga mamalia laut. Kemudian mikroorganisme laut itu adalah bakteri dan archaea berperan dalam daur ulang nutrien, microbial loop, menghubungkan materi organik terlarut kembali ke jaring makanan. Faktor yang mempengaruhi struktur komunitas pelagis adalah faktor fisik, yaitu suhu dan stratifikasi kolom air, arus dan upwelling, intensitas cahaya, kemudian faktor kimia yang terdiri dari nutrien, oksigen terlarut, salinitas. Selanjutnya faktor biologis yang terdiri dari predasi, kompetisi, rekrutmen populasi, migrasi vertikal harian. Ciri khas komunitas pelagis yaitu struktur trofik sangat bergantung pada produktivitas primer, distribusi organisme sering bersifat tidak merata, variabilitas musiman tinggi di wilayah temperate, kemudian respon cepat terhadap perubahan lingkungan.